والسلام على سيدنا محمد القائل من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, rahmati kita, izinkan kita untuk sama-sama salat subuh berjamaah. Kita berharap dan minta kepada Allah agar salat subuh dan ibadah kita pada pagi hari diterima oleh Allah. Di atas itu semoga kita selalu diberi istiqamah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 46. Di situ dijelaskan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut akan kedudukannya Allah Subhanahu wa taala, akan kedigdayaannya Allah Subhanahu wa taala, akan keutamaannya Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad bin Abdullah, maka orang ini akan diberikan 2 surga oleh Allah. Artinya 2 taman nanti di dalam surga. Orang yang takut akan hukum-hukum Allah, orang yang takut akan peraturannya Allah, menjauhi maksiat-maksiatnya Allah, maka orang ini sudah dikatakan bahwa ini orang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut saudara, takut ini bukan di mulut, takut ini bukan di kepala, takut bukan di pakaian atau di dasi, tapi takut hahuna di dalam hati saudara. Takut kepada Allah, takut akan hukuman Allah, muraqabatullah. Dia selalu mengingat, dia selalu mengetahui bahwasanya Allah nadhiri. Allah selalu melihat saya, Allah menyaksikan saya, Allah selalu bersama saya. Apapun yang dia kerjakan, muraqabatullah. Allah akan selalu melihat saya dan Allah akan memperhatikan dan akan menulis. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu akan selalu mengintaimu. Tuhanmu akan selalu mengirim malaikat-malaikat untuk menulis amalan-amalan dan kebaikan-kebaikanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya beliau bersabda man khaf adlaj. Barang siapa yang takut kepada Allah adlaj. Adlaj ini diibaratkan seorang yang musafir jalan pada waktu awal nahar atau akhirul lail. Dia berjalan pada waktu yang tepat, dia musafir pada waktu yang tepat. Di situ perjalanannya dipenuhi dengan semangat yang tinggi, perjalanannya dipenuhi dengan tawakal kepada Allah, sehingga perjalanannya akan sampai kepada tujuannya. Begitu juga kita bertakwa kepada Allah. Kita menjalankan perintahnya Allah. Jangan sampai kendor, jangan sampai low. Kita harus selalu bersemangat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau timbul semangat dalam diri kita, timbul kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam diri kita, maka di situ nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adlaj. Adlaj akhirnya waman adlaj balagal manzil. Kalau engkau sudah adlaj, penuh semangat saat kau musafir, maka dengan mudah akan sampai ke tempatmu, akan mudah akan sampai ke tempat tujuanmu. Apa tujuannya? Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya dagangannya Allah itu mahal. Apa dagangannya Allah? Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya dagangan Allah adalah surga, saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surganya Allah. Dan surganya Allah ini saudara ada harganya, ada pengorbanannya, ada harganya yang harus dibayar. Harganya surga ini adalah saudara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut betul-betul setakut-takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, mau capek untuk menjalankan perintah Allah. Ini timbul ketakutan yang sangat luar biasa di dalam hati kita. Saat ada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, dia akan ingat bahwasanya Allah ma'i, Allah selalu bersamaku. Ada muraqabah, makanya dikatakan bahwasanya tidak seorang pun yang mencuri, tidak seorang pun yang berzina, bahkan tidak seorang pun yang meminum khamr kalau masih di dadanya ada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan itu semua sudah keluar dari muraqabatullah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak seorang pun mencuri saat dia auction mencuri ada iman di dadanya saudara. Dan tidak seorang pun meminum minuman keras
kalau masih ada iman di dadanya saudara, dan tidak seorang pun na'udzubillah min dzalik berzina, membuka pakaiannya, membuka auratnya, kalau dia masih ada iman sebiji dzarrah, sekalipun sebiji sawi, kalau masih ada iman, dia akan takut kepada Allah untuk melakukan maksiat. Saudara-saudara sekalian, saudara, seorang ayah menasihati anaknya, wahai anakku, hati-hati dengan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kau takut kepada orang yang takut kepada Allah. Artinya bersahabatlah engkau dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah dinilai dari perbuatannya, dinilai dari istiqomahnya, dinilai dari amal-amalannya, dinilai dari azarnya, dinilai daripada perjuangannya dan jasa-jasanya. Di situ bisa diketahui seseorang takut kepada Allah. Seorang anak bertanya, "Kaif ya Abuy? Bagaimana ini ya Abuya?" "Na'am ya waladi." Orang yang tidak takut kepada Allah tidak akan takut dengan hidungmu. Orang yang tidak takut kepada Allah, dia akan berbohong kepadamu, dia akan mencuri uangmu, dia akan menikahmu dari belakang, dia akan berkhianat kepadamu, dia akan berkolaborasi dengan musuh-musuhmu, dia akan mencari kekeliruanmu, dia akan membawa lahar daripada kebencian dalam hatinya, dia menyuruh orang untuk menghancurkan niatmu, untuk menghancurkan semangatmu. Ini adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini ya waladi, jauhilah dirimu sebagaimana kamu menjauhi singa yang akan menerkammu, dan jauhilah dari api yang akan membakarmu, dan jauhilah dari racun yang akan mencabik-cabik jantungmu. Karena orang ini sudah tidak takut kepada Allah. Yang jadi imamnya adalah syahwat nafsunya untuk mencelakakan orang lain. Karena kita hidup di zaman ini saudara, kita sudah baik, kita sudah tunduk, kita sudah mendengarkan, kita sudah tidak melihat aibnya, kita sudah tidak mendengar aibnya. Tetapi mereka ini masih terus berambisi ingin mencelakakan kita. Kalau sudah sampai pada derajat seperti ini saudara, maka kita harus menjadi seakan-akan seekor singa saudara, yang hidup di tengah-tengah hutan, yang dikelilingi oleh serigala-serigala yang lapar dan yang haus darah saudara. Kalau kita tidak jadi singa, nanti kita bisa dicabik-cabik oleh serigala-serigala itu. Betul? Betul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu anak tadi bertanya, kalau orang yang takut kepada Allah bagaimana Abu? Bagaimana wahai ayahku? Wahai anakku, dekatlah, bersahabatlah dengan orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah akan menjaga amanatmu, akan menjaga persahabatanmu, akan menjaga persaudaraanmu. Dia tidak akan berkhianat. Kenapa? Karena dia takut nanti kalau melakukan pelanggaran diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada rasa takut dari dalam hatinya. Kalau orang sudah tidak takut saudara, tidak akan memberikan kebaikan, bahkan memberikan kemudaratan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur dan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal oleh Allah, diberikan rezeki yang barakah oleh Allah, diberikan semangat selalu beribadah kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.